Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 9 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 21. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki.
Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah selalu mengutamakan kemuliaan Tuhan. Banyak orang diberi anugerah tertentu yang berasal dari Tuhan. Ada yang dianugerahi rahmat mendoakan kesembuhan orang lain, ada yang diberi bakat dan keterampilan dalam pelbagai bidang seperti musik, kepandaian intelektual, kehebatan dalam berbisnis, memotivasi orang, dan lain sebagainya. Namun hanya sedikit orang yang memperjuangkan dan mengembangkannya secara positif dengan motivasi yang lurus, tulus dan setia sampai akhir pada jalur yang benar. Banyak di antara mereka tergoda untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan diri sendiri yang salah. Mereka menjadi materialistik, susah berbagi, membeda-bedakan dalam pelayanan, memikirkan keuntungan material semata, dan mencari pengakuan diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bacaan kitab Injil pada hari ini berkisah tentang kerendahan hati dan keterbukaan hati Yohanes Pembaptis yang menerima dan mengakui secara jujur dan terbuka akan kebesaran Kristus. Yohanes Pembaptis dalam misinya mengakui diri dan berkomitmen pada kerendahan hatinya untuk tetap menganggap diri sebagai yang lebih kecil, hanya diutus untuk mempersiapkan Tuhan yang lebih besar dan maha kuasa, menganggap dirinya sebagai yang hanya mempersiapkan kedatangan Tuhan. Teladan ini mestinya menjadi semangat hidup kita sebagai orang beriman agar tidak tergoda melupakan hakikat diri kita. Kita diutus dan dipanggil untuk melayani demi keselamatan orang lain dan kemuliaan Tuhan yang maha besar. Kita tidak melayani untuk menyaingi Allah, mencari kehormatan diri, mencari popularitas, mencari pujian dan pengakuan diri, mencari untung dan pujian. Kita bekerja untuk mempersiapkan kedatangan dan kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin.